saya ada pinjaman kurang lebih 30 miliar lebih lah. Sungguh nggak enak lah kalau hidup itu, baik itu secara perorangan, perusahaan maupun pemerintahan. Kalau banyak hutang itu sudah nggak bisa fokus sudah. Secara nilai untuk awal tidak, tetapi ketenangan itu yang kita dapatkan. Tapi setelah kita tenang, saya yakin sekali nanti itu akan kembali lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainur Rahman, asal dari Surabaya. Usaha saya di engineering, mechanical, electrical, construction ya, di Surabaya. Kebetulan pada saat itu saya agak terperosok itu ya karena ada proyek senilai 12 juta US dollar ya, yang mereka gagal bayar sampai sekarang. Salah satunya dari dia saja itu kurang lebih yang tidak tertakit hampir 29 miliar kalau nggak salah. Tapi ya sudahlah, itu masa lalu. Tapi insya Allah nanti tetap kita selesaikan semua kewajiban. Alhamdulillah saya kenal MTR itu pada tahun kurang lebih 2016. Pada saat itu saya ada pinjaman kurang lebih 30 miliar lebih lah dari bank konven, bank syariah, dan supplier. Tetapi piutang saya nilainya jauh lebih gede, 38 miliaran lebih kurang lebih pada saat itu. Lah, di tengah kepanikan itu yang sebelumnya saya, riba itu memang akan menghancurkan segalanya, itu sebenarnya saya sudah paham. Tapi kenapa ini kok masih terjadi seperti itu? Karena persoalannya adalah kan piutang yang tidak tertagih, kan gitu kan. Nah, saya cari-cari dari video itu ketemulah Ucap pada saat dia ngasih training di Telkomsel kalau tidak salah itu pada saat itu. Sehingga saya cari-cari kemana. Kebetulan di Surabaya akhirnya ada SMATR itu pada tahun 2012 di hotel. Lah, pikiran itu sangat mengena sekali pada saat momen Ustadz menjelaskan tentang ayat An-Nisa ayat 150 kalau tidak salah. Jadi sebenar-benarnya orang kafir itu adalah orang yang mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Itu yang menyebabkan saya tersadar secara total bahwasanya memang hutang ini harus dihentikan. Karena kita tidak bisa mungkiri di balik hutang itu pasti ada ribahnya. Kalau toh ya kalau ke konven ataupun ke syariah itu berkaitan dengan bunga dan akad-akad setelah kita pelajari lebih jauh. Tapi kita tidak boleh menyalahkan pihak lain, itu adalah kesalahan kita. Sehingga kita lebih banyak introspeksi pada diri kita, menghentikan segalanya dan bertobat. Semenjak itulah saya bertobat, berhenti mengembangkan bisnis dengan berhutang. Mulai 2016 sampai dengan sekarang. Lah, persoalan itu muncul. Tobat itu mungkin mudah, tetapi istiqomah itu yang susah. Sehingga saya punya kiat tanpa menggurui siapapun. Kita dalam profil WhatsApp saya itu mulai tahun 2016 sampai sekarang itu tidak pernah berubah, yaitu berisi tentang fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 kalau tidak salah, yang mengatakan bahwasanya bunga bank itu adalah riba. Nah, ini yang sampai sekarang saya lakukan, dan mata bisnis pelan-pelan hutang itu turun, tapi yang pasti tidak bertambah, tapi turun dengan pelan. Ini terus saya istiqomah, mudah-mudahan dalam tahun ini bisa selesai, mudah-mudahan. Jadi begitu perjalanan story saya selama di MTR yang sekarang bermetamorfosis menjadi MMC. Jadi kalau dalam MTR itu ada namanya harmonisasi 4 pilar ya. Ngaji, keluarga, bisnis, itu mungkin lebih banyak individu untuk diri kita. Tetapi yang menarik itu adalah di situ ada kontribusi untuk berdakwah. Jadi dakwah ini adalah memang tanggung jawab kita semua, khususnya di bidang hutang. Karena banyak sekali orang-orang yang belum paham tentang bahayanya tentang tabiat buruk utang. Jadi itu mungkin yang saya lakukan.
Jadi awal memang pada saat awal kita kenal dengan MMC atau MTR pada saat itu ya mindsetnya seperti itu. Ada network, ada order, ada network yang bisa menyelesaikan hutang-hutang. Tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi kita diajarkan banyak sekali kelas-kelas pembelajaran pada saat itu. Ada yang sudah saya ikuti adalah ada PBTR sudah pernah saya ikuti, CCKU juga sudah pernah saya ikuti. Terus ada MBUBB, terus juga ada TTFM, banyak sekali kelas-kelas yang ada di MMC. Dan itu sangat bermanfaat sekali bagi diri saya pribadi untuk tetap bertahan kuat dengan jumlah hutang yang mungkin ya tidak seberapa dibandingkan piutang macet. Tapi kita tidak boleh menyalahkan itu, jadikan memang itu kesalahan dari kita. Ya sudah, mungkin itu adalah jalan Allah untuk menuntun kita untuk lebih mengelola bisnis dengan baik, sehingga tidak hanya sekedar dapat uang tapi keberkahan itu yang lebih penting. Pembelajaran saya memang tidak semua, jadi saya sudah ikut SMHTR, mengulang TBE ya yang terbaru ya. Terus ada PBTR. PBTR itu saya ikut 2 kali ya. Terus ada CCKU, cara cerdas kelola keuangan itu. Terus ada MBUBB, membangun bisnis untung bisnis berkah. Terus ada TTFM, itu sudah pernah ikut, dan semuanya luar biasa. Memang menuntun kita untuk bisa percaya diri, mengelola bisnis sesuai dengan syariah ya. Jadi dengan harapan kalau sudah cara bisnis manajemennya betul, ya tidak hanya sekedar dapat uang, tapi keberkahan itu yang lebih penting. Mungkin seperti itu. Untuk selama ngikut kelas pembelajaran di MTR itu memang saya tidak bisa mungkin seperti teman-teman, agak lama untuk bisa ini, karena ya syarat biasanya untuk bisa karena harus satu visi. Sementara perusahaannya terdiri dari 2 pemegang saham, sehingga saya tidak bisa ini. Sementara yang satunya masih mungkin sangat pasif atau tidak all out untuk 100%. Tapi saya tidak menyalahkan siapapun, itulah adalah pelajaran ya yang harus saya hadapi. Tapi yang pasti saya bisa kuat menahan memikul beban selama ini, dan saya yakin sekarang sudah 100%. 100% artinya pada kelas-kelas yang sudah kita pelajari itu akan kita terapkan, dan saya yakin mudah-mudahan dalam tahun ini saya punya azam kembali untuk bisa lunas. Karena di samping piutang yang besar, aset saya juga cukup besar, dan insya Allah dengan menjual aset ataupun dengan bisnis yang sedang kita ini, itu akan bisa menyelesaikan itu. Dan saya yakin sekali. Daripada yang mungkin tidak 100%, kan tidak bisa kan, 100%, satunya tidak 100%, otomatis kan juga Allah itu kan maha tahu kan. Dan saya yakin sekali kalau kita yakin 100%, jalan itu akan banyak seperti yang dialami oleh teman-teman kan. Bisnis tanpa utang itu sangat mungkin sekali, sangat realistis sekali. Cuman kadang-kadang informasi yang selama ini kita terima, kalau bisnis itu tidak dikembangkan dengan utang itu nggak akan bisa berkembang. Itu yang harus kita lawan dari diri kita. Dan saya sekarang sudah mulai 2016 itu sudah ini. Jadi kita tidak pernah ngutang. Meskipun iming-iming itu juga banyak. Iming-iming banyak. Mungkin secara nilai untuk awal tidak, tetapi ketenangan itu yang kita dapatkan. Tapi setelah kita tenang, saya yakin sekali nanti itu akan kembali lagi semuanya. Jadi kalau ada orang mengatakan bisnis itu kalau tidak bisa diselesaikan dengan utang kalau tidak bisa diselesaikan dengan akal pikiran kita, maka utang itu selesaikanlah dengan keimanan. Jadi seperti itu yang saya yakini. Jadi kalau secara progres saya mungkin tidak bisa seperti teman-teman ya dalam sekian bulan selesai. Jadi ujiannya saya cukup panjang. Tetapi yang penting selama perjalanan itu kita kuat. Kita kuat. Mohon doanya saja.
Saya sudah cukup banyak mengajak pada teman-teman yang ini, pada tokoh-tokoh ya, tokoh masyarakat, teman-teman bisnis. Itu sudah saya sampaikan semua, dan mereka sudah dengan sendirinya tahu profil saya tidak pernah berubah. Itu mulai 2016. Kenapa? Karena dengan profil itu saya beranggapan bahwasanya ini yang bisa menjaga untuk saya tidak mudah untuk tergoda, tidak untuk mudah tergoda, tanpa harus kita menyalah-nyalahkan orang lain, menggurui orang lain. Bahkan teman-teman perbankan itu kalau mau telepon saya itu terus terang dia setengah mengakui, saya itu sebenarnya mau telepon sampean itu ada gimana gitu. Dan saya juga dengan perbankan nggak pernah kita menyalah-nyalahkan, ya kita salahkan aja diri kita. Sehingga dengan kooperatif seperti itu ya teman-teman masih memberikan kelonggaran. Bahkan dihapus buku. Mulai tahun 2012 itu hapus buku. Bahkan yang satunya di OJK nggak terdaftar. Tidak ada catatan saya itu punya hutang. Tapi bukan berarti kita tidak bayar, harus tetap dibayar. Karena ilmu di MMC itu mengajarkan seperti itu. Hutang itu tetap harus dibayar. Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan saya tetap terus istiqomah di jalan MMC ini, karena dakwah di bidang hutang itu tidak banyak. Yang ini dengan totalitas ya, tanpa pamrih sedikit pun. Dan di MMC itu diajarkan memang ya kita sebagai juru dakwah tentang tabiat berhutang kepada masyarakat sebagai bagian dari ketahanan negara kan. Negara, bela negara, khususnya di hutang. Sungguh nggak enak lah kalau hidup itu, baik itu secara perorangan, perusahaan maupun pemerintahan, kalau banyak hutang itu sudah nggak bisa fokus sudah. Dan yang jelas kalau itu ada ribanya ya jelas keberkahan itu nggak ada, gitu aja. Hutang itu diselesaikan hanya satu cara, dibayar. Dan untuk membayar itu kalau saya seringkali diskusi sama teman itu ada 4 cara. 1, mengembangkan bisnis. Nah itu dipelajari. Ada namanya BIMIM, ada namanya apalah istilahnya ya, BIMIM, UBL dan lain-lain. Itu dengan mengembangkan bisnis. Jadi kita sudah nggak konsentrasi pada berapa besar hutang kita. Tapi konsentrasi kita adalah bagaimana kita mengembangkan bisnis, harapannya dari hasil itu untuk membayarkan. Itu cara pertama, dibayar dengan mengembangkan bisnis. Yang kedua adalah melepaskan kemelekatan. Kita jual semua apa yang kita miliki. Dengan keyakinan pasti semua kali itu takdir kita akan kembali lagi. Yang ketiga, big win. Iya kan? Yang tidak disangka-sangka. Apakah itu dapat harta warisan atau dapat harta ini. Jadi ini tiga cara ini yang bisa untuk membayar. Itu caranya untuk menyelesaikan hutang. Iya. Dan tidak rugi. Memang orang di luaran saya mengatakan bahwa MMC itu mahal. Iya, memang mahal. Tetapi kalau dibandingkan hasil yang kita dapatkan, itu tidak ada sebandingnya. Tidak ada apa-apanya. Coba utang misalkan puluhan miliar gitu ya. Kalau kita tidak mengenal ilmu-ilmu ini, berapa seharusnya yang potongan-potongan yang bisa kita dapatkan, nggak ada artinya. Paling total kalau ikuti kelas MMC semuanya kalau ikuti nggak sampai 300 juta. Iya kan? Iya. Utangnya di atas. Iyalah. Jadi saya sarankan untuk teman-teman ya paling tidak nggak usah ngelihat mahalnya lah. Coba masuk kelasnya aja dulu, nanti akan bisa merasakan. Ternyata angka segitu itu tidak mahal. Itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman kalau berkaitan, kok mahal. Ternyata enggak. Jadi itu saja. Ya saya pikir cukup. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Demikian ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan itu adalah dari saya, dan kalau ada itu adalah suatu kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.